usually go out this late at night, to the place where the animals go. But baby, I'm here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Arif Nurjayat. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Kali ini akan berbagi materi penyuluhan mengenai perangkat uji tanah sawah atau yang dikenal dengan PPTS. Ini merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengetahui kadar unsur hara seperti N, P, K, dan juga pH tanah pada lahan tanah sawah. Jadi dalam tas PPTS ini tersedia berbagai alat yang mendukung untuk pengujian unsur hara tanah. Di sini seperti ada tabung reaksi, spatula, pengaduk kaca. Ini ada cairan untuk mengetes kandungan unsur hara K, unsur hara P, unsur hara N, pH tanah. Ini ada kodes untuk pembersihan, ada tisu untuk membersihkan alat, dan ada tempat untuk penyimpanan tanah sampel ya. Dan juga ada kertas di sini untuk nanti membandingkan hasil dari pengujian tanah sawah. Kita akan melaksanakan demonstrasi cara untuk menguji tanah ya. Hal yang pertama adalah mengambil sampel tanah. Itu ada beberapa metode. Kali ini saya mengambil metode acak untuk mengambil sampel. Untuk pertama kita akan menguji kandungan unsur hara N ya, yang terdapat dari tanah sampel yang sudah diambil. Pertama kita masukkan tanah sampel sebanyak setengah sendok spatula atau 0,5 cm di tabung reaksi. Ini contoh tanah yang sudah dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang selanjutnya kita akan memasukkan reaksi N1 sebanyak 2 mili. Reaksi N1 dimasukkan sebanyak 2 mili, kita aduk dengan pengaduk kaca sampai homogen. Selanjutnya kita masukkan reaksi N2 ke dalam tabung reaksi sama sebanyak 2 mili. Kemudian diaduk sampai homogen. Yang ketiga, kita masukkan reaksi N3 sebanyak 3 tetes. Lalu aduk sampai homogen. Kemudian kita masukkan reaksi N4 sebanyak 5-10 butir menggunakan spatula. Kemudian aduk rata. Setelah itu kita diamkan selama 10 menit larutan yang sudah diberi reaksi, dan nanti akan dibandingkan hasilnya dengan bagan warna status hara N tanah. Kedua, kita akan uji unsur hara P. Kita ambil tabung reaksi sama untuk tanah sampel sebanyak setengah sendok spatula atau 0,5 cm di tabung reaksi. Ya, setelah itu kita masukkan reaksi P1 ke dalam tabung reaksi sebanyak 3 mili. Setelah itu diaduk menggunakan pengaduk kaca.
diaduk sampai homogen. Kemudian kita masukkan reaksi P2 ini sebanyak 5-10 butir. Kemudian dikocok selama 1 menit. Ya, setelah dikocok selama 1 menit, kita simpan tabung reaksi dan nanti kita bandingkan hasilnya dengan bagan warna status hara P tanah. Tunggu selama 10 menit. Untuk yang ketiga, kita uji status hara K tanah. Sama untuk tanah ini sebanyak setengah sendok spatula atau 0,5 cm di tabung reaksi. Dan selanjutnya kita masukkan reaksi K1 dalam tabung reaksi sebanyak 2 mili. Lalu kita aduk menggunakan madu kaca sampai homogen. Kemudian kita masukkan reaksi K2 sebanyak 1 tetes. Kemudian dikocok selama 1 menit. Setelah dikocok selama 1 menit, kita masukkan reaksi K3 sebanyak 1 tetes. Kemudian dikocok sampai rata. Dan kemudian kita tunggu selama 10 menit untuk mengetahui dan kita bandingkan dengan bagan warna status hara K tanah. Yang terakhir kita akan menguji pH tanah sampel yang kita ambil. Ini sama sebanyak setengah sendok spatula dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita masukkan 4 mili reaksi pH 1. Kemudian diaduk sampai merata menggunakan madu kaca. Kemudian kita masukkan reaksi pH 2 sebanyak 1-2 tetes. Kemudian kita diamkan selama 10 menit. Dan nanti kita akan bandingkan dengan bagan warna untuk pH tanah. Setelah 10 menit kita tunggu dan kita bandingkan untuk pengujian unsur N. Ya, kita bandingkan dengan bagan warna status hara N tanah dan ditemukan hasil bahwa kandungan N ini sangat tinggi. Jadi rekomendasi pemupukan dengan menggunakan urea adalah sebanyak 200 kg per hektar. Kadar hara P kita bandingkan ya dengan bagan warna status hara P dan didapat hasil bahwa kandungan P dari tanah sampel yang kita uji adalah tinggi. Jadi rekomendasi pupuk SP36 sebanyak 50 kg SP36 per hektar.
Haraka ya, ini setelah 10 menit kita tunggu, menunjukkan bahwa hasil pengujian adalah sedang ya, dengan rekomendasi pupuk KCL 50 kilo per hektar are atau dengan KCL plus jerami sebanyak 5 ton jerami per hektar are. Ini adalah perbandingan untuk pH tanah ya, kita tunggu 10 menit, hasilnya adalah pH netral yaitu pH 6-7. Rekomendasinya yaitu sistem drainase konvensional dan pupuk N dalam bentuk urea. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai perangkat uji tanah sawah. Mohon koreksi bila ada kesalahan.